Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Prihatini Tias dengan NIM 150322000060 dari kelas 1C Ilmu Komunikasi. Di sini saya mendapatkan tugas UAS dari Ibu Putri Handayani, yaitu mereview materi-materi pengantar ilmu sosiologi yang telah dipelajari. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan sosiologi, yang kedua ada interaksi sosial, yang ketiga kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat, yang keempat kebudayaan masyarakat, yang kelima lembaga kemasyarakatan, yang keenam lapisan masyarakat, dan yang terakhir perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat. Materi yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Di sini ada 4 kajian sosiologi. Yang pertama hubungan timbal balik, yang kedua hubungan antara individu dengan kelompok lainnya, yang ketiga hubungan antar kelompok dengan kelompok lainnya, dan yang keempat macam-macam sifat dari kelompok-kelompok sosial. Di sini ada 2 objek sosiologi. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material ini adalah aspek kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial. Aspek material ini dibagi menjadi 2, yaitu objek fisik dan objek non fisik. Contoh dari objek fisik yaitu rumah, sekolah, kendaraan, dan uang. Sedangkan objek non fisik contohnya seperti gagasan, ide, adat, dan keyakinan. Objek formal adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta yang timbul dalam masyarakat. Contohnya adalah keluarga merupakan sosok guru atau tiang dalam kelompok masyarakat. Contoh yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama merupakan tuntutan kemanusiaan. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sosial timbal balik yang dinamis, yaitu yang bisa berubah-ubah, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Syarat berlangsungnya interaksi. Syarat berlangsungnya interaksi ini ada 2. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini kontak sosial secara tatap muka, sedangkan kontak sosial sekunder ini secara perantara atau media. Kontak sosial sekunder ini bisa terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu contohnya seperti telepon dan video call. Kalau secara tidak langsung itu melalui pihak ketiga. Yang kedua, komunikasi penyampaian pesan atau simbol. Di sini ada unsur-unsurnya yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan timbal balik atau tanggapan. Di sini ada klasifikasi. Dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu penyampaiannya melalui kata-kata, sedangkan yang non-verbal ini penyampaiannya melalui gerak tubuh. Materi selanjutnya ada kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Di sini ada tipe-tipe kelompok sosial yang teratur, yaitu klasifikasi kelompok-kelompok sosial. Memiliki perbedaan tingkatan secara vertikal merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang pada setiap tingkatannya memiliki nilai yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Di sini juga ada kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Suatu individu merupakan kelompok kecil dari kelompok sosial dari dasar usia, kekeluargaan, kerabatan, seks, dan pekerjaan. Hal tersebut memberikan kedudukan prestis tertentu. Di sini ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa sih kelompok primer itu? Kelompok primer merupakan kelompok yang sederhana karena di mana anggotanya mempunyai kaitan yang erat serta kerjasama yang erat pula. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifatnya tidak langgeng karena berdasarkan kenalan pribadi saja. Di sini ada kelompok
kelompok sosial tidak teratur, yaitu ada kerumunan dan pabrik. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan di waktu yang bersamaan. Sedangkan pabrik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Materi selanjutnya ada kebudayaan masyarakat. Kebudayaan masyarakat itu sendiri adalah cara hidup masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Di sini ada fungsi dan hakikat kebudayaan masyarakat. Fungsi dari kebudayaan yaitu untuk mengatur manusia, khususnya dalam tingkah laku. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan juga telah ada terlebih dahulu sebelum generasi tertentu lahir dan berlaku sampai selama-lamanya dari generasi ke generasi. Materi selanjutnya yaitu lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga pemasyarakatan tersebut adalah asosiasi atau association. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam menghadapi masalah di kehidupan masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Selanjutnya, tipe-tipe lembaga pemasyarakatan. Yang pertama dari sudut perkembangannya, yang kedua dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat, yang keempat dari sudut penyebarannya, dan yang kelima dari sudut fungsinya. Di sini ada conformity dan deviation. Conformity adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat, biasanya menghasilkan ketaatan dan kepatuhan. Sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Materi selanjutnya adalah lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Di sini ada 4 dasar lapisan masyarakat. Yang pertama dari ukuran kekayaan, yang kedua ukuran ilmu pengetahuan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang keempat ukuran kekuasaan. Di sini ada lapisan yang sengaja disusun. Maksudnya apa sih? Lapisan yang sengaja disusun adalah sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Perlunya sistem lapisan sosial dalam masyarakat. Untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Selanjutnya ada kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin atau pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya oleh pemimpin tersebut. Materi selanjutnya adalah perubahan sosial dan kebudayaan. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan ini meliputi nilai, sikap, hingga perilaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya ada 4. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan terbaru. Yang ketiga, pertentangan masyarakat. Yang keempat, terjadinya pembentrokan dan revolusi. Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Di sini ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Itu contohnya seperti teori evolusi unilinear, teori evolusi multilinear, dan teori evolusi universal. Di sini juga ada perubahan
dikehendaki perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan di sini ada juga perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung.